Jadi sebenarnya coach adalah pelatih pikiran tepatnya untuk melakukan perubahan. Ketika orang sudah tahu, kemudian sudah paham, seringkali nggak orang itu tidak melakukan apa yang dia tahu dan paham. Belajar itu buat untuk masa depan dia gitu. Tapi kenapa banyak anak-anak yang malah untuk ke sekolah aja kayaknya takut gitu? Jadi di situ sekarang ini yang paling banyak juga anak-anak milenial dan anak-anak generasi Z gitu ya, yang merasa bahwa aduh kok ngerjain sesuatu kok jadinya susah gitu ya, dan tidak punya motivasi gitu ya. Dan itu adalah sebenarnya adalah cara kerja otak kita. Halo Jawara Posi, salam fokus hebat juara. Nah, kembali lagi nih dengan Bang Yoga. Jadi Bang Yoga hari ini tidak sendirian nih. Bang Yoga ditemani dengan coach kita yaitu Coach Irwansyah. Halo Coach Irwansyah. Halo, selamat sore. Oke, selamat sore Coach. Apa kabarnya Coach Irwansyah? Baik Ya Coach ya. Alhamdulillah. Kantongnya gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Coach Irwansyah ya. Nah, Coach Irwansyah ini adalah seorang coach ya. Benar ya Coach ya? Ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman di rumah ya, atau teman-teman dimanapun berada, Jawara Posi, mungkin pernah dengar ya, apa itu coach gitu. Cuma secara detailnya gitu mungkin belum tahu gitu ya. Dan sekedar informasi, Coach Irwansyah ini adalah coach di bidang wellness ya Coach ya, dan transformational. Benar Coach ya? Oke. Nah, mungkin Jawara Posi belum tahu tuh apa itu wellness, apa itu transformational gitu ya Coach ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, apa itu wellness, apa itu transformational, apa itu coach. Jadi kita bahas di sini ya Coach ya. Oke. Coach Irwansyah, boleh diceritakan Coach sebenarnya menjadi seorang coach itu apa sih sebenarnya Coach? Ya, coach itu kalau mendengar kata coach, apa yang ada di pikiran Anda? Coach, melatih gitu mungkin Coach. Pelatih gitu ya. Kalau misalnya ada olahraga, berarti pelatih secara fisik, pelatih apa ya, secara teknik dan segala macamnya. Yang dikatakan di sini adalah professional coach adalah melatih pikiran gitu ya, bagaimana menggali potensi daripada klien atau coachee dalam hal ini gitu ya, supaya dia punya punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya coach adalah pelatih pikiran tepatnya untuk melakukan perubahan. Nah, bagaimana proses coach melatih pikirannya si coachee gitu ya? Itu adalah lewat metodologi namanya bertanya. Bertanya yang kayak apa? Tentu bertanya yang memberikan makna, insight, membuat dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan apa yang dia punya gitu. Berarti kayak apa ya Coach ya, sesi tanya jawab juga gitu ya? Ini adalah percakapan dua arah sebenarnya antara coach dan coachee-nya. Nah, si coach adalah orang yang sangat-sangat netral ya, sangat-sangat tidak memihak manapun. Jadi dia adalah tujuannya menggali apa yang sebenarnya dipunyai oleh si coachee-nya, potensi, kekuatan gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya muncul sebuah kesadaran mungkin. Kemudian keberanian mungkin ya. Kemudian setelah itu akhirnya mau memulai. Ya. Kemudian setelah itu terus melakukan sehingga menjadi sebuah habit dan dia bisa capai goal-nya. Apa bedanya antara coaching dan misalnya training gitu ya? Sama-sama sebenarnya adalah metodologi untuk pengembangan manusia gitu ya. Benar. Kalau training itu yang hebatnya adalah si trainernya ya, dia punya knowledge, dia punya pengetahuan begitu ya. Dia memberikan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak mampu menjadi mampu ya, dengan skillnya itu namanya training atau yang melakukannya disebut namanya trainer. Nah, kalau coaching, jadi coaching itu adalah bedanya ketika orang sudah tahu, kemudian sudah paham, seringkali nggak orang itu tidak melakukan apa yang dia tahu dan paham. Benar Coach. Banyak kan kejadian begitu ya. Banyak. Nah, sebenarnya untuk melakukan perubahan itu perlu ada tingkatan selanjutnya. Sudah tahu, sudah paham. Berikutnya adalah sadar, memiliki kesadaran. Ya. Kemudian setelah sadar apa yang perlu dilakukan? Orang sudah sadar sih. Tapi kalau nggak melakukan juga, berarti mesti mulai berani untuk melakukan step one-nya apa, step pertamanya apa. Kemudian baru diulang-ulang sampai dia mampu, sampai dia mampu, kemudian dia ahli di situ. Nah, mulai sadar dan sampai dengan dia mampu dan sampai dia master,
maka dibutuhkan sesi coaching di situ. Oke. Nah, gitu. Kebayang Coach ya. Sebenarnya ini menarik sih Coach ya, karena kayak realita kita sih banyak yang mereka tahu. Contohnya misalnya anak sekolah itu kan, mereka tahu itu belajar itu benar gitu kan. Belajar itu benar. Belajar itu buat untuk masa depan dia gitu. Tapi kenapa banyak anak-anak yang malah untuk ke sekolah aja kayaknya takut gitu. Nah, itu mungkin bisa di coaching juga itu ya Coach ya. Ya. Entah kenapa saya nggak tahu juga ya. Ada yang bilang saat ini generasi milenial, generasi yang generasi Z, dikatakan sebagai generasi strawberry. Kenal generasi strawberry? Strawberry. baru dengar. Lembek gitu ya, nggak kurang tangguh dan segala macamnya. Yeah. Tapi mungkin juga ya karena saya kebetulan memang buka sesi personal coaching ya di tempat saya di Taman Setiabudi Indah gitu ya. Jadi di situ sekarang ini yang paling banyak juga anak-anak milenial dan anak-anak generasi Z gitu ya, yang merasa bahwa, aduh, kok ngerjain sesuatu kok jadinya susah gitu ya, dan tidak punya motivasi gitu ya. Dan itu adalah sebenarnya cara kerja otak kita. Ya, jadi coaching sangat-sangat membantu bagaimana dia akhirnya menemukan kesadaran tadi. Ya, tahu paham sih harus dikerjain gitu ya. Tapi kok nggak berat rasanya ya. Nah maka coaching akan sangat membantu sekali dengan pertanyaan-pertanyaan coachnya, memfasilitasi, mendampingi daripada coachingnya supaya dia punya kesadaran baru, mungkin punya insight baru ya kayaknya. Kemudian setelah itu jadinya lebih mau melakukan dan terus melakukan sehingga dia punya keyakinan dan menemukan bukan hanya mungkin kesadaran tapi juga menemukan potensi yang mungkin tersembunyi selama ini sehingga dia merasa bahwa dia mampu melakukan dan akhirnya dia bisa menuju apa yang dia mau. Benar ya? Coach ya. Oke, berarti coaching ini sangat-sangat membantu Coach ya. Betul. Dan zaman sekarang belum banyak nih orang-orang yang punya coach dalam hidupnya gitu. Jadi kayak hidupnya itu kayak belum ada arah gitu Coach ya. Benar Coach ya? Betul sekali. Nah, bagi saya mungkin setiap orang butuh coach atau setiap orang mungkin perlu merasakan proses coaching gitu ya. Orang kadang-kadang punya semangat itu karena dia tahu apa yang pengen dia capai. Benar. Dan alasan penting apa dia perlu mencapai itu. Betul. Benar. Kadang-kadang kita hanya menjalani hidup tanpa arah tujuan. Nah maka sebenarnya proses-proses coaching itu juga sangat membantu. Kalau dalam transformational coaching ya saya mungkin boleh cerita ya tentang tahap-tahap proses coaching gitu ya. Coaching itu ada 3 bagian besar lah. Satu kita sebut namanya performance coaching. Jadi coaching yang memberikan mungkin kepada atensi coachingnya untuk tahu ide-ide solusi apa yang tepat untuk performance-nya lebih baik. Biasanya kita lakukan di para eksekutif, leader-leader di corporate gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita sebut namanya developmental coaching. Jadi tujuan coaching ini membuat sebuah awareness atau kesadaran untuk mereka mengubah perilaku, habit gitu ya. Itu disebut namanya developmental coaching. Berikutnya yang disebut dengan namanya transformational coaching. Nah itu yang bukan hanya awareness yang sadar yang muncul gitu ya, tapi adalah awakening. Awakening itu adalah terbangun bahwa ternyata memang yang ini yang aku mau. Dengan apa? Dengan sebuah tujuan hidup mungkin. Kemudian setelah itu mengubah nilai, mengubah belief sistem yang ada di dalam pola-pola pikir kita, sehingga kita bisa mengubah apa? Bukan hanya mengubah tujuan kita, tapi mengubah identitinya kita. Kita mau jadi orang yang kayak apa? Nah itu lebih ke transformational coaching. Ya gitu. Oke. Banyak ya Coach ya sebenarnya sisi. Ada macam-macam gitu Coach ya. Banyak. Coaching itu bisa dibawa kemana aja. Jadi gini. Ada tergantung Anda ketika Anda belajar coaching. Kebetulan saya belajar coaching di sebuah sekolah coaching namanya Erickson Coaching. Erickson Coaching adalah sekolah coaching tertua dan terbesar di dunia sejak tahun 1980. Ya, kemudian di situ setelah belajar saya baru tahu paham bahwa coaching ini bisa dibawa kemana aja. Satu, apakah coaching ini pengen Anda tambahkan dalam skill Anda sebagai pemimpin? Sebagai guru mungkin, sebagai dosen mungkin, sebagai ayah, sebagai orang tua, ya bisa Anda melakukan namanya coaching style leadership, coaching style sebagai apa lagi ya, sebagai guru, teacher. Saya pernah ngajar
gimana supaya guru bisa ngajarnya itu pakai gaya coaching. Oh, Gitu ya. guru pun ada gurunya lagi coach ya. Iya. Jadi kan selama ini kan guru itu ngajarin kita, misalnya ngajarin kan cuma hanya satu arah. Benar coach. Gitu ya. Nah, itu artinya kita diajarin supaya kita belajar lebih banyak belajar mendengar satu arah gitu ya. Dan lewat ditambah dengan ilmu skill coachingnya itu ya, guru akhirnya bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan kan yang menggali insight penting daripada si muridnya kan, sehingga apa yang diajarkan itu betul-betul dapat sesuatu gitu. Nah, jadi malah justru pada saat itu sebenarnya kita lagi sedang membuat sebuah apa ya, pengetahuan itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi pengetahuan itu adalah betul-betul masuk dalam long term memorinya otak kita gitu. Nah, itu lewat proses coaching ya tentunya ya. Nah, jadi coaching itu tadi bisa dibawa kemana tadi? Anda sebagai tambahan skill ya, leader yang biasanya bisa melakukan consulting, direction gitu ya, ditambah dengan mungkin mentoring, kemudian ditambah lagi dengan proses coaching. Nah, kemudian coaching sebagai profesi. Nah, saya kebetulan memilih setelah habis 16 tahun di sebuah company, saya punya tujuan lain, pengen jadi profesi coach, maka itu coaching dibawa sebagai profesi. Jadi membantu para coach atau kliennya itu untuk bertumbuh gitu ya, untuk menuju apa yang dia mau gitu ya. Sesuai ada namanya profesi coachingnya, ada business coach, ada health coach, ada leadership coach, executive coach, ada apa lagi? Wellness coach yang mungkin saya di bagian wellness di situ ya, dan transformasi untuk para eksekutif atau leader-leader yang pengen mencapai tujuannya. Gitu. Oke. Berarti coach ini fokusnya di dua bidang tadi ya, wellness dan transformation ya. Iya. Oke, nah remaja-remaja zaman sekarang ini kan banyak ya coach ya, yang mungkin mereka itu tahu nih kalau ini nggak sehat gitu. Tapi mereka gaya hidupnya kayak misalnya sering begadang kah, atau misalnya sering begadang itu kadang main HP sampai malam, keluar nongkrong, karena mereka nggak tahu tuh nggak sehat gitu kan. Atau ada lagi remaja-remaja sama sekarang yang mereka udah merokok gitu. Nah mereka kan nggak tahu nih sebenarnya kalau ketahuan guru atau ketahuan orang tua mereka kena marah kan gitu. Cuma gimana lagi lah, namanya enak gitu. Nah, ataupun ada stigma-stigma kalau misalnya nggak merokok itu nggak gaul gitu. Itu gimana coach ya? Ya, mungkin kalau misalnya tadi ngomong tentang wellness, pasti kita harus jelasin dulu wellness apa. Benar, gitu ya. Wellness itu begini. Bagaimana saya membantu para klien-klien saya. Kebetulan kita buka sebuah wellness center di Taman Setiabudi Indah di Medan itu ya. Oh iya. Namanya One Homey, jadi sebuah wellness center. Tujuan kita adalah membantu para klien-klien kita atau pribadi-pribadi yang ingin bertransformasi sebenarnya untuk punya kualitas kehidupan yang lebih baik, jauh lebih sehat yang holistik tentu ya, bukan hanya fisik tapi juga sehat secara mental. Yang kedua adalah bisa bahagia gitu ya, dan berikutnya adalah sukses menuju apa yang dia mau gitu. Jadi itu yang dikatakan wellness adalah orang yang mau merawat sebenarnya, merawat dan sadar. Nah ini ya, pertama dulu sadar dan mau merawat. Ada 4 aspek penting dalam wellness. Satu, yang pertama adalah aspek fisikal. Fisikal itu bagaimana kita berhubungan dengan makanan, bagaimana kita berhubungan dengan bergeraknya kita, bagaimana berhubungan dengan istirahatnya kita, ya, bagaimana kita juga punya teknik-teknik misalnya bagaimana membangun energi di dalam tubuh dengan teknik pernafasan gitu ya. Itu adalah jenis-jenis fisikalnya ya kan. Nah, kalau tadi ada 4, berarti baru 1 yang saya sebutin. Yang kedua adalah sifatnya adalah lebih ke emosional. Jadi merawat emosional juga. Jadi bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Emosional bagaimana kita bisa mengelola stres dengan baik, mengelola emosi kita dengan baik ya. Kita punya keterampilan karena itu juga skill sebenarnya untuk mengelola stres yang kita hadapi. Yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana mental. Jadi sehat secara mental. Secara mental adalah bagaimana kita punya pola pikir yang seperti apa supaya kita ngelihat hidup dan kehidupan ini kayak apa, sehat dan kesehatan ini kayak apa, melihat orang bagaimana begitu ya. Dan dengan pola pikir yang sehat tentu juga jiwa kita juga akan sehat tentunya ya. Kemudian yang keempat adalah secara spiritual. Jadi ada tadi physical, emotional, mental dan spiritual. Spiritual itu adalah hubungan kita dengan yang lebih besar dari kita, apa? Tuhan yang menciptakan kita ya. Jadi bagaimana hubungan kita terkoneksi kayak apa kita ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri.
seberapa tahu tentang siapa kita, siapa aku, apa yang betul-betul aku inginkan, apa yang paling penting dalam kehidupanku. Semakin kita ngerti memahami tentang di diri kita sendiri ya, self understanding namanya, memahami diri sendiri, ya kita juga akan semakin happy sebenarnya, tahu apa yang mau pengen dituju ya. Jadi sehat yang holistik adalah sehat secara fisikal, emosional, mental, dan spiritual. Itu disebut namanya wellness. Oke, tuh teman-teman ya. Jadi para jawara-jawara POSI nih yang ingin tuh ya, misalnya ada yang memang insecure nih dengan berat badannya gitu kan, pengen diet misalnya, itu bisa dari sesi coaching ini coach ya. Betul. Atau misalnya ada yang kesulitan, misalnya dia mau belajar tapi dia merasa dirinya itu sulit, dia merasa dirinya nggak mampu, itu bisa di coaching juga coach ya. Betul sekali. Atau misalnya ada teman-teman kita yang mungkin mereka punya ambisi nih untuk jadi juara olimpiade gitu coach ya. Apalagi kan jawara POSI ini orangnya semua suka kompetisi ya, suka tantangan semua gitu. Jadi bisalah di coaching ini, masuk sisi coaching jawara ini, panggilannya ya. Jawara POSI ya. Iya benar. Arti adalah orang-orang yang berkompetisi ya. Berarti adalah sebelum Anda berkompetisi dengan lain, yang paling penting adalah berkompetisi dengan siapa ya. Berarti kita harus menang dulu di dalam kompetisi dalam diri kita sendiri. Betul gitu ya? Iya benar. Ya betul. Berarti kan pikiran kita. Iya. Ya, menurut saya sih sangat penting ya. Coaching bisa memfasilitasi mereka-mereka yang pengen tadi lebih menjadi pemenang, menjadi juara, menjadi orang yang tangguh dan begitu ya. Sehingga dia bisa punya mental itu, mental jawara. Betul ya? Mental pemenang coach mental ya. Pemenang tadi ya. Karena tadi kan jawara POSI ya, mental POSI. jawara ya, mental pemenang. Karena banyak memang sesi-sesi yang saat ini ya, misalnya mahasiswa yang akhir yang mau skripsi kemudian stres, depresi karena dia nggak lulus itu di coaching dia bisa kembali lagi dan dia bisa selesaikan gitu. Banyak kasus-kasus yang saat ini mungkin kita butuh memfasilitasi mereka untuk menemukan potensi kekuatan sehingga mereka bisa lebih maju lagi. Oke, gitu, tuh denger tuh jawara POSI. Jadi sebenarnya banyak tuh, kita kadang bingung ya, banyak masalah di hidup kita gitu kan. Ternyata masalah-masalah tadi ada loh jalan keluarnya semua. Betul. Dari pikiran deh coach ya, dari diri sendiri dulu coach ya, di coaching gitu ya coach ya. Betul. Kalau Anda belajar kekuatan pikiran, itu luar biasa ya. Anda mungkin kalau misalnya ada yogi sampai saat ini, ya, tentu dengan segala macam pikiran yang ada saat ini ya, untuk menjadi yogi saat ini. Pikiran bisa membuat Anda berdaya, kekuatan bisa melemahkan diri Anda, kan gitu kan? Nah, jadi bagaimana Anda menggunakan kekuatan pikiran itu untuk memberdayakan Anda? Kalau Anda mampu silakan gitu ya, untuk Anda belajar sendiri gitu. Tapi kalau misalnya Anda perlu difasilitasi, mungkin ditemukan sebenarnya ya kesadaran, Anda menemukan potensi yang mungkin perlu yang selama ini tersembunyi dan ternyata itu bisa ditingkatkan lagi, maka Anda juga butuh orang lain yang melihat. Kadang-kadang kita itu punya apa istilahnya blind spot. Apa itu blind spot? Blind spot itu ya, yang tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat sesuatu dari sudut pandang A, tapi ketika di coaching, ternyata kita bisa melihat, oh ternyata kalau aku melihat dari sudut pandang B, oh itu ya. Nah, gitu ya. Kadang orang kan dengan satu sudut pandang saja. Tapi dengan proses coaching dia bisa berpikir dengan perspektif yang berbeda sehingga muncul mungkin ide, muncul kesadaran dan sebagainya. Oke. Coach udah berapa lama sih jadi coach? Oke, saya itu pertama dulu jadi mind slim coach, slimming coach nih ya. Jadi tahun 2014. Itu yang mau kurus gitu coach ya? Kalau Anda mau pengen turun berat badan, nggak pakai diet, nggak pakai obat, nggak pakai jarum, tapi lewat pemrograman pikiran gitu ya, supaya mudah mengubah kebiasaan gitu ya, itu bisa dilakukan dengan proses ini. Banyak klien-klien saya yang berhasil gitu ya. Jadi dimulai di situ dulu. Kemudian setelah itu saya pengen membantu klien-klien saya untuk lebih besar lagi, lebih banyak lagi tentunya ya. Ternyata saya belajar itu tadi di sebuah sekolah coaching gitu ya. Sekolah coaching tahun 2016 gitu ya. Nah kemudian setelah itu sampai dengan saat ini kebetulan juga diminta untuk jadi associate di situ, membantu para corporate untuk belajar coaching dan membantu para leader yang
dalam proses-proses eksekutif coaching gitu ya. Jadi sejak tahun 2014 gitu, mungkin 8 tahunan ya. Iya, sudah 8 tahun coach ya. Gitu. Udah lama juga coach ya. Lumayan alhamdulillah. Lumayan. Ya. Oke, coach selama menjadi coach, kira-kira apa tantangan terbesar ini yang pernah coach alami? Tantangan kalau menjadi seorang coach, tantangan terbesarnya adalah apa ya? Ya harus bertumbuh. Jadi belajar terus, punya keinginan besar untuk terus belajar gitu ya, bagaimana membantu coach atau klien kita ini untuk dia bisa terus bertumbuh gitu ya, terus melakukan perubahan gitu. Jadi si coachnya juga harus terus belajar. Nah, kebetulan juga tempat saya belajar itu juga memfasilitasi kita untuk terus belajar gitu. Itu sih tantangannya, memang harus terus belajar, dan kan semuanya kan berubah kan. Iya, kita juga harus beradaptasi dengan perubahan itu. Benar coach. Apalagi di zaman sekarang coach ya, semua serba digital, tiba-tiba nanti katanya sudah ada virus corona, yang kita yang awalnya kerja di kantor aja tiba-tiba nggak bisa kerja lagi di kantor, harus dari rumah. Atau jawara-jawara posisi yang biasanya sekolah gitu kan, tatap muka dengan guru, itu kan pada berubah semua itu coach ya. Dan itu semua kayak banyak yang nggak siap gitu dengan perubahan itu gimana itu coach? Banyak sekali. Jadi saya kemarin barusan dihubungi oleh seorang founder lah ya, sebuah startup gitu ya. Isunya sama, isunya mereka fully remote working gitu kan, kerjanya lari dari ini aja, nggak kantor kan, jadi boleh dimanapun, tapi kerjanya fully di laptop gitu ya. Apa yang terjadi? Tim lagi sedang saat ini diamati lagi burnout. Burnout itu apa ya? Stres ya, gitu ya. Kayaknya banyak kali kerjaan dan tekanan dan segala macamnya. Mungkin itu juga terjadi di tempat-tempat lain yang saat ini, company-company yang dulunya offline sekarang online. Kebanyakan juga kayak gitu ya, dari teman-teman saya dulu yang saya di company dulu ya, cerita tentang betapa sulitnya mereka beradaptasi dengan kondisi online saat ini. Kalau misalnya dulu kalau meeting di kantor lah misalnya gitu ya. Kalau meeting 3 jam di kantor lama atau sebentar? Sebentar. Coba kalau meetingnya di online 3 jam gimana? Ngantuk. Jadi meskinya mungkin maka adaptasi itu membutuhkan effort. Betul. Nah, brain kita nih, otak kita ini, salah contoh ya, nggak suka kalau nggak bersosialisasi kan, terkoneksi. Kita nggak terkoneksi dengan orang, ya jadinya ya stres juga. Nah, jadi mungkin kita butuh sebuah cara ya, sebuah kompetensi juga sebenarnya, cara skill untuk kita bisa mengelola diri kita, ya, mengelola pekerjaan kita. Apakah kita punya kapabilitas untuk mengerjakan pekerjaan ini? Kalau misalnya ternyata saya nggak update tentang ilmu digital ini, kan makin stres ya. Iya, benar. Berarti itu sebenarnya petunjuk kan, supaya kita bisa, ternyata saya harus siapkan lagi diri saya untuk belajar ini, belajar itu, supaya saya tidak gaptek banget gitu ya, sehingga saya juga bisa melakukan apa yang menjadi pekerjaan saya gitu ya, gitu. Salah satunya begitu. Apalagi kan zaman sekarang coach ya, saya sering temui tuh di Instagram misalnya atau di media sosial, anak-anak sekolah ini pada ngeluh gitu kan. Kadang mereka enak sekolah online katanya, nggak perlu datang ke sekolah katanya kan, nggak mandi pun bisa sekolah gitu kan. Tapi tugas yang dikasih gurunya terlalu banyak gitu katanya, terlalu menumpuk. Udah gitu juga jawaban-jawaban mereka kadang mereka copy saja dari internet gitu, kan gurunya nggak tahu kadang. Nah itu kan dampaknya negatif itu coach ya. Nah mungkin itu sedikit concern juga. Saya juga punya anak sekolah ya, kelas 2 SMA. Cara belajar misalnya gini, ditanya kemudian dia cari copy paste gitu kan. Kemudian jawab gitu. Kayaknya saya melihat bahwa ini bahaya buat generasi ini untuk masa depan bangsa kita gitu. Mereka tidak terlatih kan untuk bisa punya analyze ya, punya analisa terhadap sesuatu. Why? Kenapa ini ya? Kenapa saya harus jawab ini? Kan itu ya. Tapi dengan proses coaching sebenarnya, proses coaching itu kan menyuruh kita untuk kalau belum pernah ya di coaching ya. Kalau ada proses coaching nanti kalau sudah selesai mau pengen di coaching sama saya boleh ya, silakan. Siap. Jadi proses coaching adalah suruh kita mikir. Misalnya contohnya Anda punya tujuan misalnya. Saya mungkin tanya sama Masnya, Bang Yoga ya, Bang Yoga. Bang Yoga, ada sesuatu yang pengen Anda capai nggak dalam kehidupan ini? Setelah ini apa tuh? Contohnya apa? Misalnya setelah ini saya pengen jadi seorang trainer yang profesional. Jadi trainer.
Kenapa sih penting untuk jadi seorang trainer yang profesional? Karena saya merasa bangga kalau misalnya saya bisa membagikan ilmu yang saya punya itu ke orang lain. Bangga, ada rasa senang, ada rasa puas di situ. Ada rasa puas. Jika seandainya Bang Yoga nih yang jadi betul-betul jadi trainer ya, yang bisa membantu banyak orang, apa maknanya bagi seorang? Maknanya saya bermanfaat untuk orang lain. Saya bisa berkontribusi gitu untuk membantu kehidupan orang gitu. Mereka bisa mencapai tujuan-tujuan mereka. Itu ada ibaratnya saya adalah manusia yang bermanfaat gitu. Manusia yang bermanfaat. Kalau gitu, kapabilitas apa yang perlu ditingkatkan bagi Bang Yoga untuk jadi trainer yang profesional itu? Banyak sih coach ya. Yang pertama kali itu public speaking. Oke. Jadi gimana saya bisa ngomong di depan umum. Oke. Terus yang kedua itu tambahan-tambahan ilmu lah, ilmu tentang soft skill. Saya harus banyak belajar, saya harus banyak membaca lagi, saya harus banyak ikut-ikut pelatihan lagi gitu. Oke, public speaking. Kemudian knowledge tentang soft skill. Kemudian cara membangun hubungan dengan orang lain gitu. Membangun hubungan dengan orang. Ada 3 poin utama nih. Iya, benar. Jika seandainya 3 ini bisa dimulai, kapan mau pengen mulainya dulu? Yang mana yang mau pengen dimulai? Saya sih pengen yang ketiga, yang nomor 3 itu apa dulu, tuh? Coach. Cara membangun hubungan dengan orang lain. Oke. Apa yang keterampilan yang dibangun di situ? Bisa seperti dalam memulai percakapan gitu kan, membuat orang lain supaya nyaman gitu. Atau cara berkomunikasi gimana supaya orang yang saya hadapi itu, yang lawan saya bicara itu bisa menyampaikan idenya dengan leluasa gitu. Lawan bicara. Iya. Kalau seandainya nih ya, Bang Yogi jadi lawan bicara dengan seorang yogi. Apa yoga, yoga sama yoga. Apa yang ingin dia lihat dengan seorang yoga? Dia itu ingin lihat si yoga ini menjadi gimana ya, orang yang kalau diajak ngobrol tentang apa aja nyambung gitu. Udah gitu tidak menghakimi. Oke, tidak menghakimi. Kemudian nyambung dan pengetahuannya luas lah. Pengetahuannya luas juga ya. Gimana rasanya? Tahu apa yang mau dikerjain duluan? Tahu, coach. Apa tuh? Gimana rasanya di tadi setelah sesi singkat coaching ini, apa yang didapatin? Lebih sadar sih. Lebih sadar. Lebih sadar, terus lebih ibaratnya ada seperti alarm gitu yang mengingatkan saya. Tujuan kamu ini loh gitu. Jadi kamu harus bisa balik lagi ke tujuan ini gitu. Walaupun mungkin di hidup kamu itu ada banyak hal yang menghalangi kamu dari tujuan ini, tapi kamu harus balik lagi loh ke situ, ke tujuan kamu ini loh gitu. Jangan tergoda dengan hal-hal lain gitu. Karena menjadi yoga yang bermanfaat itu penting. Benar. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, kira-kira sesi coaching ya sekilas lah ya, sekilas. Yang bukan dalam ya. Benar, ada lagi benar, kalau namanya deep coaching tentu kita akan lebih dalam lagi untuk benar. seorang yoga. Ya. Oke, nah teman-teman lain juga bisa itu jawara-jawara posi kalau misalnya mau coaching ya. Oke. Nah kalau misalnya mau coaching boleh hubungi di mana nih coach? Oke, mungkin Anda boleh kontak saya di Instagram kalau anak muda saat ini Instagram ya. Oke, boleh coach. coach.irwansyah. Atau boleh Anda mungkin bisa dikasih 0 di WA ya, 0812 10 37 515. Gitu. Oke coach. Nah, jawara posi kita ini kan bukan dari Medan aja coach ya. Ada yang berasal dari Jawa kebanyakan gitu kan. Bisa nggak sih coaching online gitu dilakukan? Banyak banget. Saya saya mendapatkan WA, kemudian kita fasilitasi dengan coaching online banyak. Dan saat ini corporate kan juga coachingnya nggak coaching by offline tapi online. Online semua coach ya. Saat ini. Apalagi di masa pandemi nih coach ya. Iya. Oke, nah denger tuh jawara posi. Ini bukan cuma untuk murid aja coach ya. Mahasiswa bisa. Untuk guru juga bisa. Oke, jadi intinya coaching ini sangat-sangat bermanfaat lah ya coach ya. Betul. Baik itu untuk di banyak bidang lah coach ya. Di bidang pendidikan bisa, di bidang pekerjaan juga bisa. Nah gimana nih jawara posi, ada nggak yang tertarik gitu untuk menjadi seorang coach? Atau ada yang dulu pengen ibaratnya nggak usah lah dulu jauh-jauh pengen jadi coach, tapi pengen berubah aja dulu gitu coach. Kira-kira coach ada nggak saran atau tips gitu yang mau dikasih gitu ke jawara posi?
Jawara Posi, perubahan itu pasti. Ya, artinya bahwa kita yang mesti berubah gitu ya, mungkin dari sudut pandang kita, dari keyakinan kita, dari mungkin kita temuin dulu apa sih nilai-nilai penting dalam hidup kita. Jadi kita bisa selarasin tuh kan. Nah, kalau misalnya dunia sudah berubah, cara-cara sudah berubah, maka kita cepat beradaptasi dengan perubahan itu. Maka kita butuh cara, punya kemampuan dan segala macamnya. Kalaupun Anda sudah nanti berhasil sukses dan pengen menjadi coach, menjadi coach, Anda boleh membantu kayak tadi kan pengen bermanfaat. Pengen rasanya kalau bermanfaat kepada banyak orang itu rasanya kayak apa rasanya tadi? Artinya apa tadi? Kayak hidup ini bermakna. Hidup itu bermakna. Nah, makanya jadi bisa profesi macam-macam ya, bisa jadi trainer, bisa jadi coach, bisa jadi guru gitu ya dan segala macamnya. Tergantung Anda. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ini coach ya. Oke. Jadi coaching itu adalah sesi yang sangat bermanfaat, benar coach ya? Bisa diterapkan di mana aja, siapapun. Dan kalau misalnya teman-teman Jawara Posi ada yang pengen di coaching, silahkan hubungi nomor yang tertera tadi, bisa dari WA, bisa dari Instagram. Dan jangan takut ya, teman-teman kalau misalnya yang berada jauh di Pulau Jawa itu boleh juga coachingnya itu online gitu. Karena zaman sekarang sudah serba digital coach ya. Oke. Nah, terima kasih banyak kepada Coach Irwansyah ya, yang telah menyempatkan waktunya dan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat berharga di sini coach ya. Apalagi untuk jawara-jawara Posi yang mungkin selama ini belum tahu itu apa itu coach, sekarang jadi lebih terbuka gitu pikirannya. Mereka pun jadinya kayak ada keinginan gitu. Pengen di coaching, kayak mana sih rasanya di coaching gitu kan. Oke, nah buat para Jawara Posi jangan lupa di like ya videonya, kemudian di subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Dan boleh di komen next kita undang siapa lagi nih di podcast selanjutnya. Oke, buat Coach Irwansyah kita yel-yel dulu nih. Boleh. Oke, yel-yel Posi kayak gini coach ya. Fokus, hebat, juara. Kalau misalnya saya bilang Posi, fokus, hebat, juara. Oke. Teman-teman yang lagi nonton boleh ikuti juga ini ya, biar jadi para juaranya Posi. Oke. Posi, fokus, hebat, juara. Oke. Nah, saya Bang Yoga bersama Coach Irwansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.